Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang lansia di kota Palembang meninggal dunia akibat peristiwa kebakaran. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan periksa perbaikan jalan ambles di Desa Simpang Sender Utara. Tarian, lagu, puisi, dan peragaan busana dijadikan kegiatan pengenalan budaya di Sekolah Dasar 72 Palembang. Kita ke informasi yang pertama, seorang lansia meninggal dunia akibat peristiwa kebakaran di kawasan Jalan Ratna, Kota Palembang. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga kawasan Jalan Ratna, Palembang, Minggu pagi kemarin panik berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar membuat api terus membesar dan semakin sulit dipadamkan. Api pun akhirnya menghanguskan 5 unit rumah warga. Tidak ada satu warga pun yang mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Warga hanya melihat kepulan asap hitam pekat yang keluar dari rumah salah seorang warga. Namun tidak berapa lama muncul kobaran api yang membesar dan menjalar ke seluruh bangunan rumah. Ketahuannya itu ya, sudah dari bawah kan, kalau sudah api itu besar, umatnya nggak datang, baru baru katanya lambat ini sudah tidak sempat teriak, cuman mungkin asapnya banyak jadi langsung pingsan. Cuma diangkat dari itu. 11 unit mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang harus bersusah payah memadamkan api. Naasnya seorang lansia berusia 68 tahun bernama Sukardi tidak berhasil diselamatkan. Ia meninggal dunia dalam kondisi terbakar. Jasad korban yang ditemukan di puing-puing lantai rumah warga langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk dilakukan otopsi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jalan ambles yang berada di Desa Simpang Sender Utara, Kabupaten Oku Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek dilakukan dengan baik. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta pihak kontraktor mendatangi lokasi jalan ambles di Desa Simpang Sender Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pengecekan yang dilakukan petugas mulai dari dasar jurang hingga bagian jalan yang ambles. Langkah yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan ini untuk memastikan pembangunan jalan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan atau justru sebaliknya. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Lampung itu ambles setelah terkikis hujan deras yang mengguyur wilayah ini pada 26 November 2022 lalu. Ironisnya jalan ini baru saja rampung diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan menelan biaya lebih dari 11 miliar rupiah pada tahun 2021 lalu. Atas dasar inilah pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penyelidikan awal. Kemarin yang kami lakukan pemeriksaan dulu sehingga kami juga tahu bentuk pekerjaannya, anggarannya gitu. Kita panggil itu pihak ketiga, PPK dan PPTK dan juga pengawas itu tuh untuk pekerjaan ini. Untuk nanti lebih lanjutnya nanti mungkin dapat kami kabari lagi nanti seperti apa nanti perkembangannya gitu. Dan kita memang sudah minta keterangan dari pihak ketiga maupun dari pihak PPK-nya ya, dan dari sini kita juga masih melakukan pendalaman gitu. Pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan membantah jalan ambles merupakan bagian dari proyek pengerjaan yang dilakukan pada tahun 2021 lalu. Tersebut bukan di pekerjaan kami yang 2021. Itu adalah badan jalan dan kami belum menangani badan jalan sampai ke atas. Pekerjaan 2021 itu sudah selesai sesuai dengan anggaran yang ada, bernilai 11,7. Yang 2021 itu dikerjakan dengan pondasi berpail, kedalaman 10 meter,
disambung dengan tembok penahan dengan ketinggian 10 meter. Habis itu nyambung lagi beronjong setinggi 6 meter. Jadi total pekerjaan yang sudah dilaksanakan tahun 2021 mencapai 16 meter. Sementara sisa pekerjaannya masih ada 27,5 meter lagi. Kapan kita kerjain itu, Pak? Itu nunggu anggaran 2023 ini, Pak. Berbareng dengan yang Selain melakukan pemeriksaan fisik bangunan, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan pihak kontraktor. Pihak Kejaksaan memastikan pengusutan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Informasi lainnya untuk Anda, seorang pedagang makanan tewas bersimbah darah tidak jauh dari lokasi warungnya di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Korban mengalami 3 luka tusukan setelah berduel dengan pelaku. Korban Mulkan, 40 tahun, warga Jalan Tua Patinaya, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, ditemukan tewas bersimbah darah akibat duel maut dengan pelaku diketahui bernama Agus Bolot. Korban tewas akibat tusukan benda tajam sebanyak 3 kali di tubuh korban. Jasad korban diketahui tergeletak di jalan oleh warga, langsung dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Istri korban, Andriani, tak kuasa menahan tangis ketika tiba di Rumah Sakit Bayangkara. Dirinya tidak menyangka jika suaminya yang rencana pagi itu akan buka warung makan tewas terbunuh. Jadi sebelumnya mungkin ada cekcok dengan pelaku, yang mana pelaku melakukan penusukan di bagian tubuh depan korban sebanyak 3 liang dan samping 1 liang, dan akhirnya korban meninggal dunia. Untuk pelaku sudah kita kantongi namanya, namun kita masih lakukan penyelidikan. Yo, awalnya ribut dengan aku. Ribut masalah apa? Yo, aku tagih utang minum, nak marah. Kita buka kantin. Warung emper, Pak. Aku main-main kecil, dia tak setuju, dia tersinggung. Sudah aku minta maaf, dia tak galak masih. Dia tersinggung. Utang Dikit, Pak. Utang tuh 15.000 apa cuma. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara jenazah korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Serelo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Waspadalah bagi Anda yang berprofesi sebagai pedagang saat mengamankan gerobak dagangan. Pastikan disertai gembok pengaman. Seorang pria mencuri sebuah gerobak berisikan jerigen air di kawasan Jalan Pangeran Mata, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pelaku mengenakan topi ini sempat mengawasi lokasi sekitar. Setelah dipastikan lokasi sekitar sepi, pelaku pun dengan santai membawa kabur gerobak yang ada di dekatnya. Aksi pencurian ini terjadi pada pagi hari saat wilayah sekitar dalam kondisi sepi dan tidak ada seorang pun warga yang melintas. Korban pemilik gerobak baru mengetahui gerobaknya telah hilang saat hendak pergi berjualan. Sedangkan korban sendiri tidak mengenal pelaku yang diperkirakan bukan warga sekitar. Hilangan gerobak untuk ngangkut. Jualan apa kita? Jualan angkringan di depan, angkringan Mama Lenggang. Itu pelaku ini masuk dari mana, Pak? Masuk dari belakang, dari arah kantor lurah. Terus lihat gerobak? Belum lihat dulu rumah. Sudah lihat rumah, nyangking gerobak itu didorongnya ke arah kantor lurah juga. Gerobak itu digembok apa gimana, Pak? Enggak digembok, tapi berisi dirigen, 4 dirigen berisi air. Korban menduga pelaku telah mengincar gerobak yang kerap diparkirkan di depan rumahnya. Korban sendiri tidak akan melaporkan kasus pencurian ini ke kantor polisi. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.